itu akibat hujan yang sangat lebat. Yang menurut keterangan sejumlah pihak itu sejak 70 tahun baru pertama kali terjadi hujan selebat itu. Karena toko saya tenggelam, tidak bisa diselamatkan. Bali dilanda banjir dahsyat usai diguyur hujan ekstrim lebih dari 24 jam tanpa henti. Bencana ini disebut sebagai banjir terparah dalam sejarah di Bali hingga menelan belasan korban jiwa dan memaksa ratusan orang dievakuasi, termasuk wisatawan asing. Banjir mulai jam berapa, Bang? Diperkirakan dari jam 2 sih yang paling terakhir itu jam 2. Tapi awalnya dari bawah menjelang saat itu sudah mulai turun. Dan puncaknya tadi jam 3-an lah. Jam 3-an ya, Bang ya? Sampai sekarang ini. Ya, kita lihat sendiri Mas Lady ya. Ini jembatan di atas juga. Banjirnya meluap sekali. Presiden Prabowo Subianto langsung menginstruksikan Kepala BNPB untuk bergerak cepat menangani banjir Bali dan menekankan pentingnya distribusi bantuan secara cepat dan tepat sasaran. Selain itu, Presiden mengharapkan upaya pencarian serta penyelamatan berjalan optimal. Bagi Bali ini 5-10 tahun baru kali ini terjadi banjir besar. Dan seharusnya juga memang bulan-bulan ini juga tidak musim hujan. Nah, ini ada fenomena alam yang adanya gelombang badai Moresby dan Kevin yang melanda. Sehingga curah hujannya sampai 385 mm. Kalau BMKG bilang itu curah hujan Bali setiap hari itu jadi 1 selama sebulan jadi 1 kemarin. Waktunya 24 jam sehingga ya akibatnya cukup masif. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono memastikan fasilitas umum dan rumah masyarakat yang rusak karena banjir di Bali akan segera diperbaiki. Menko AHY menyampaikan banyak faktor yang menyebabkan bencana kerap terjadi. Salah satunya tentang tata ruang sebuah kawasan pariwisata yang rentan dilanda banjir. Kita berharap segera dilakukan langkah-langkah penanganan cepat, tanggap darurat itu penting dan pertama kali harus dilakukan adalah penyelamatan bagi warga dan kemudian dipastikan jika semuanya sudah mendapatkan penanganan medis. Lalu kita juga ingin segera perbaiki berbagai kerusakan yang terjadi, termasuk rumah-rumah warga dan fasilitas umum yang lainnya. Gubernur Bali Wayan Koster akan mengevaluasi banjir besar ini dengan mengecek dan menelusuri sungai-sungai besar di Bali, khususnya di kawasan Kota Denpasar. Koster juga memastikan tidak ada alih fungsi lahan di Kota Denpasar. Pertama kami akan mengevaluasi alur sungai dari hulu sampai hilir, terutama sungai-sungai besar yang hilirnya di Denpasar, seperti Tukat Badung dan sungai yang lainnya ada di mana hulunya saya akan menugaskan tim untuk melakukan survei lapangan. Apakah di situ ada pengundulan hutan, pembangunan fasilitas pariwisata yang melanggar aturan, itu akan dilakukan pengecekan lapangan. Nah, kalau memang ada hal yang melanggar aturan, maka itu akan segera ditertibkan. Hujan deras mengakibatkan genangan banjir di sejumlah titik di berbagai kabupaten kota di Bali pada 10 September lalu. Banjir menerjang 6 kabupaten di Bali, yakni Denpasar, Jembrana, Gianyar, Klungkung, Badung, dan Tabanan. Banjir menyebabkan belasan orang meninggal dunia dan ratusan orang terdampak. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.